Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali yaitu tentang kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Sekarang yang saya akan sampaikan hikayat tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten diperkirakan pada tahun 1526 sampai dengan 1813. Adapun lokasi Kesultanan Banten ini adalah berada jelas di daerah Provinsi Banten. Kesultanan Banten sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang sangat strategis ini, Banten menjadi urat nadi pelayaran yang sangat luar biasa, dan terjadilah perdagangan di Semenanjung di daerah pelabuhan itu. Dan juga perdagangan ini terjadi melalui Samudra Hindia. Menurut cerita perahyangan, jauh sebelum masuknya Islam, dari Demak, Banten merupakan bagian penting dari kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu. Dari berbagai sumber asing, mulai dari sumber Tiongkok yang berjudul Song Feng Xiang Song tahun 1430 hingga berita Tommy Pires. Berita Tommy Pires ini menyebutkan bahwa Banten sebagai salah satu dari beberapa rute pelayaran mereka. Dalam berbagai sumber pustaka Nusantara pun Banten dikenal dengan berbagai nama seperti Wahanten Girang dan naskah cerita parahyangan tahun 1580 serta Nanggili dalam Tambon Tulang Bawang dan Primbon Bayar. Berbagai sumber juga menyebutkan dan menggambarkan Banten sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai, terbuka dan juga makmur. Banten bahkan sudah berinteraksi dengan dunia luar sejak awal abad pertama Masehi. Kemungkinan pada abad ke-7 Banten telah menjadi pelabuhan internasional. Sahabat-sahabat semua, kita lihat dalam berita tersebut bahwa Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten ini berawal dari tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pasukan Demak dipimpin oleh Panglima Perangnya Fathahilah, menantu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Fathahilah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Suro Sowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang mandiri. Namun dalam singkat ceritanya, kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosawan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dan dihancurkan. Nah, pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari Raja Sultan bawahan pemerintah kolonial Belanda. Sahabat-sahabat semua, itu singkat dari prolog Kerajaan Sultan. Kita masuk kepada menjelaskan kondisi sosial politik Kesultanan Banten. Sahabat-sahabat semua, kedatangan pasukan Demak di bawah pemimpinan Fathahilah ke kawasan yang dikuasai kerajaan Pajajaran tersebut ini untuk meluaskan perluasan wilayah sekaligus menyebarkan agama Islam oleh pasukan kerajaan Demak. Nah, pemicu khusus serangan Demak ini adalah adanya kerjasama Pajajaran dengan bangsa Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Ini dianggap mengancam kedudukan Demak pasca kekalahan mereka mengusir bangsa Portugis dari Malaka tahun 1513. Sebelum menyerang Banten, Fathahilah terlebih dahulu berkonsolidasi dengan mertuanya yaitu Syarif Hidayatullah. Saat itu diberi kekuasaan oleh Sultan Demak untuk memerintah Cirebon. Pada tahun 1522, pasukan Demak dan
Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Fathahillah dan Syarif Hidayatullah. Putra Syarif Hidayatullah itu Pangeran Sabakikin dengan nama Maulana Hasanuddin ikut serta. Pada tahun 1526 Banten berhasil direbut, termasuk pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Nah, pelabuhan ini kemudian diganti nama menjadi Jayakarta. Penguasaan atas Jayakarta berhasil menghambat gerak maju bangsa Portugis, baik dari segi politis maupun ekonomis. Meskipun demikian, orang-orang Portugis masih tetap menyinggahi pelabuhan Jayakarta untuk kepentingan niaga lada dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Banten. Sahabat-sahabat semua, dalam kiat lain selanjutnya pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten Gira, yaitu dipindahkan ke Surosoan. Surosoan yang dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan pusat pemerintahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatera sebelah barat melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Nah, situasi ini berkaitan pula dengan situasi dan kondisi politik di Asia Tenggara. Pada masa itu, Malaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis. Oleh karena itu, pedagang-pedagang yang enggan berhubungan dengan bangsa Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Sejak saat itulah semakin ramai kapal-kapal dagang yang mengunjungi Banten. Sahabat-sahabat semua, atas penunjukan Sultan Banten pada tahun 526, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Adipati Banten. Pada tahun 1552, pemimpin Banten di sini, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan atau kerajaan pasar, semacam negara-negara bagian Demak. Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya di sini di Banten. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah Banten, ke daerah penghasil lada dan di daerah Lampung. Ia berperan dalam menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Seiring kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Trenggana, Banten yang sebelumnya Pasal Demak melepaskan diri dari Demak menjadi kesultanan yang mandiri. Kota Surosoan didirikan sebagai ibu kota atas petunjuk Syarif Hidayatullah, dan Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin ditunjuklah menjadi Sultan pertama, yaitu pemerintah pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Kendati demikian, Fathahillah tetaplah dianggap sebagai peletak dasar Kesultanan Banten. Jadi, Kesultanan Banten ini awal mulanya kedatangan Fathahillah sebagai dari Kerajaan Demak dan membangun daerah Banten, sehingga daerah Banten menjadi wilayah kesultanan yang mandiri. Setelah menjadi kerajaan mandiri, penguasanya menggunakan gelar sultan. Sementara dalam lingkungan istana terdapat gelar pangeran ratu. Ada juga pangeran adipati, ada juga pangeran gusti, dan juga pangeran anom. Ini yang disandang oleh para pewaris. Pada sistem pemerintahan Banten terdapat seseorang dengan gelar Mangkubumi, Kadipati, serta Syahbandar dengan peran-perannya. Dengan perannya itu masing-masing dalam administrasi pemerintahan ini dilaksanakan oleh masing-masing yang mempunyai peran. Adapun pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang bergelar Tubagus atau yang disebut dengan Ratu Bagus. Ada juga Ratu atau juga Sayyid. Golongan khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa di daerah Banten yaitu kaum ulama. Juga ada juga pamong praja ditambah dengan kaum jawara. Cerita berlanjut bahwa Maulana Hasanuddin berandil
besar dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bangunan yang ada di Banten, seperti bangunan masjid dan sarana prasarana pendidikan. Munculnya pesantren-pesantren yang luar biasa di daerah Banten. Sultan Maulana Hasanuddin juga dikenal sebagai sultan yang secara berkala terus-menerus mengirimkan mubalik ke berbagai daerah yang telah ia kuasainya. Penyebaran luasan Islam dan pembangunan Banten ini dilanjutkan oleh para penerusnya. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Sahabat-sahabat semua, cerita di Banten ini terus berlanjut. Muncullah Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini sebagai putra dari Maulana Hasanuddin yang naik tahta pada tahun 1570. Ini diperkirakan sekitar 570 sampai dengan 580. Ia melanjutkan ekspansi di Banten, ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran. Diperkirakan sekitar tahun 1579. Islam pun masuk ke wilayah pedalaman tersebut. Namun tidak semua orang Pajajaran ini bersedia masuk Islam. Nah, mereka yang tidak bersedia menyingkir ke wilayah Banten bagian selatan. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang tidak mau masuk Islam dan menyingkir dari Banten ini sebagai menjadi suku Baduy. Mereka ini sebagai keturunan yang ada pada masa itu yang tidak mau masuk Islam. Suku Baduy ini masih memeluk agama Pasundan atau Sunda Wiwitan, yaitu agama nenek moyang mereka hasil akulturasi antara agama Hindu dan kepercayaan asli orang-orang Sunda. Sahabat-sahabat semua, kisah ini juga berlanjut. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahannya diperkirakan tahun 1580 sampai dengan tahun 1596. Maulana Yusuf yang digantikan oleh Maulana Muhammad karena usianya masih sangat muda. Pemerintahan ini dijalankan oleh beberapa dewan yang disebut dengan kali, yang terdiri atas badan pengadilan dan 4 orang menteri. Ketika sudah dewasa, Maulana Muhammad memimpin sendiri, yaitu memimpin pasukan. Untuk apa? Untuk menyerang Palembang, daerah penghasil lada. Serangan ini gagal, bahkan Maulana Muhammad sendiri tewas dalam pertempuran itu. Pada akhir masa pemerintahannya, muncullah kapal dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Untuk pertama kalinya ia berlabuh di Banten, perkiraan tahun 1596. Ini menandai awal mula datangnya Belanda ke Indonesia dalam bentuk berikutnya menjadi penjajahan. Dalam cerita berikutnya, Maulana Muhammad digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Ratu, diperkirakan tahun 1596 sampai dengan 1651. Nah, Sultan ini dikenal karena melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, termasuk Raja Inggris James yang ke-1 tahun 1605, dan juga melakukan diplomasi berikutnya tahun 1629 dengan Charles ke-1. Pangeran Ratu ini digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Singkat ceritanya, dia memerintah tahun 1651 sampai dengan tahun 1692. Ketika itu, pada masa pemerintahannya, Banten mengalami kejayaan. Sebagai kesultanan maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Di Banten muncullah monopoli atas lada di Lampung, juga menempatkan Banten sebagai pedagang perantara dan salah satu pusat niaga yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari armada laut yang mengesankan.
yang dibangun mencontoh armada laut Eropa. Pada masa inilah Banten berusaha keluar dari tekanan VOC yang sebelumnya memblokade kapal-kapal dagang menuju Banten. Ia berusaha keras mengusir armada dagang Belanda dari Banten meskipun gagal. Cerita berlanjut, Banten menerapkan pajak atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Pemungutan ini dilakukan oleh Syekh Bandar yang berada di kawasan yang dinamakan Pabean. Selain di bidang pelayaran atau perdagangan, Banten juga memperkenalkan pembukaan sawah di daerah pedalaman seperti di Lebak. Kita lihat dalam naskah Sahih Sang Hyang Siksa Kanda Karasea mengisahkan adanya istilah pahuma atau yang disebut dengan peladan. Ada juga panggerek disebut pemburu dan juga penyadap atau menyadap. Nah, ketiga istilah ini jelas mengacu pada sistem ladang. Begitu juga dengan nama peralatannya seperti adanya kujang, pati, beliung, koret, dan sadar. Nah, pada masa Sultan Ageng pula pekerjaan pengairan besar dilakukan menunjang untuk pertanian. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putranya yaitu Sultan Haji. Nah, dalam kisah cerita ini, pemerintahan Sultan Haji yang diangkat sebagai Sultan muda ditugaskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa ia bertindak sebagai penasehat dan pengawas saja. Nah, berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji ini cenderung hubungan yang dilakukan dengan VOC ini sangat baik. Nah, sehingga VOC leluasa untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan Sultan Haji. Nah, Sultan Ageng sangat kecewa sehingga berniat mencabut kembali kekuasaan putranya itu. Tetapi VOC sudah memanfaatkan dan juga memanfaatkan konflik yang terjadi di antaranya Sultan Haji dengan Sultan Ageng atau orang tuanya. Namun Sultan Haji ini berhasil mempertahankan kekuasaannya, sementara Sultan Ageng terpaksa menyingkir dari istana dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa tahun 1682. Nah, ini terjadi perselisihan keduanya. Lalu kemudian mundurlah ke arah selatan pedalaman Sunda. Nah, pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng ini ditangkap atau tertangkap lalu ditahan di Batavia. Nah, dari dukungan VOC ini untuk Sultan Haji ini sangat mahal sekali dan harus dibayar oleh Banten, sehingga Banten menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC. Pada tahun 1682, Sultan Haji juga diwajibkan mengganti kerugian perang sebesar 12.000 ringgit. Nah, dilanjutkan cerita ini, akhirnya VOC semakin kuat dan mencengkramkan pengaruhnya di Banten. Di antaranya pengangkatan Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Nah, ini menyebabkan kalangan istana dan rakyat Banten kecewa karena lingkaran istana menyerah begitu saja pada kesewenang-wenangan VOC. Terjadilah perang saudara pun meletus secara sporadis yang membuat Banten semakin mengalami kemunduran. Diceritakan berikutnya, pada tahun 1808 muncul Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1808 sampai dengan 1810 mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda, sehingga Kesultanan Banten ini resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial.
Belanda, atau di sini dijelaskan berikutnya, pada tahun itu Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Jainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Sahabat-sahabat semua, peristiwa Kesultanan Banten atau hikayat Kesultanan Banten akhirnya berakhir dan runtuh. Namun ada hikmah juga, ibrah di sini. Islam yang disebarkan pada masa ini menjadi pilar bagi kesultanan. Para ulama berpengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Munculnya adanya tarekat dan tasawuf berkembang dengan baik, serta budaya masyarakat pun menyerap Islam sebagai bagian dari hidup mereka. Beberapa tradisi yang ada pada saat itu sampai sekarang bahkan dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat sangat terlihat. Misalnya adanya kesenian seperti kesenian bela diri yang sering kita ketahui, yaitu debus. Sementara itu kadi berperan penting dalam pemerintahannya. Nah, selain bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa rakyat di pengadilan agama, juga berperan dalam menegakkan hukum Islam seperti hudud. Meski demikian, toleransi umat beragama yang berada di Banten berkembang dengan baik. Muncul komunitas tertentu yang diperkenankan membangun sarana peribadatan, sehingga pada tahun 1673 misalnya telah berdiri beberapa kelenteng di kawasan sekitar Pelabuhan Banten. Nah, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini cerita hikayat Banten semoga bermanfaat dan ilmu yang diberikan bisa menambah hasanah pengetahuan tentang sejarah, dan jangan sampai sejarah ini dilupakan. Terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.